Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban. Pak Zubairi, seperti yang tadi Bapak sebutkan tentang upaya larangan mudik yang dianggap ini sudah tepat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun kalau kita melihat kenyataannya di lapangan, ini ternyata keputusan pemerintah pusat untuk menerapkan larangan mudik tidak diikuti oleh semua daerah di Indonesia. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah artinya memang ada ketidaksamaan antara kebijakan di pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19? Ya, selama perjalanan orang, artinya orang yang keluar kota itu sedikit banget, itu saya kira masih bisa masuk akal kita, masih bisa oke. Namun kalau yang daerah yang memberlakukan boleh mudik itu, kalau terbukti ternyata banyak orang yang melakukan perjalanan keluar kota, nah itu tugas dari pemerintah untuk mendisiplinkan. Dan saya kira juga yang penting adalah tadi, orang yang positif itu tidak hanya sekedar tidak boleh batal perjalanan keluar kota, namun harus ditelusuri benarkah sampai PCR, benarkah sampai dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Jadi kalau kita ketat banget sesuai dengan aturan, bagus. Kebijakan kita rata-rata bagus banget, teman implementasinya itu masih banyak bolong di sana. Dan karena itu pendisiplinan di lapangan memang harus benar. Saya kira cukup banyak yang sudah tahu mana kekurangan kita, cuman belum sampai implementasi untuk memperbaikinya. Baik, dari pengawasan yang dilakukan di lapangan ini sendiri, apa saja Pak kekurangan itu? Ya tadi tuh, jadi yang pertama misalnya dulu kan terbukti akhirnya banyak orang yang bisa keluar kota pakai jalan tikus, kemudian dan terjadi penambahan penularan. Kemudian yang kedua, tes ini misalnya tes untuk rapid antigen ataupun PCR ataupun Genos sudah belum direvaluasikan. Monitor evaluasi itu merupakan suatu kewajiban menurut undang-undang. Kalau kita masukkan di Google undang-undang monitor evaluasi, selalu program pemerintah undang-undang selalu diikuti dengan monitor evaluasi. Jadi tolong udah ribuan orang yang ujian, datanya sudah lengkap, jadi waktunya monitor evaluasi apakah benar kemudian yang positif ini dites PCR kemudian ada tindak lanjutnya misalnya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah khawatirnya saya adalah mengenai uji coba tatap muka. Ini juga sekarang sudah dicoba dan terjadi penularan. Sudah di stop belum ya uji cobanya? Jadi kalau misalnya Juli kemudian positivity rate sudah jauh di bawah 10%, ya monggo saja silahkan uji coba. Namun sekarang bahaya banget dan sudah terbukti terjadi penularan banyak, baik di Sumatera Barat, di Pulau Batam, di Bandung, di Tasikmalaya, di beberapa kota yang lain. Baik, artinya memang sebelum mengambil sebuah kebijakan terkait dengan mobilitas masyarakat ini memang yang perlu diperhatikan utama itu adalah positivity rate ya Pak? Ya, benar sekali. Positivity rate kita masih tinggi. Baik. Nah, terkait dengan langkah strategis ataupun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran ini saat ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau kan sisi positifnya kalau dibandingkan India ya bagus lah, bagus banget. Kalau dibandingkan dengan Inggris kurang lah. Inggris bisa drop sekali dari 50.000 ke 3.000. Kita kalau mau kita bisa, dan saya yakin kita mau dan kita bisa. Cuma itu harus diimplementasikan di lapangan. Artinya tidak hanya kewajiban dari rakyat, dari masyarakat, namun juga kewajiban dari kita, dari media, dari pemerintah, dan dari semua pihak.
Baik. Nah, kalau tadi kita berkaca dari kasus lonjakan COVID-19 yang sangat tinggi di India, ini kalau kita melihat dari negara yang cukup berhasil dalam mencegah penyebaran COVID-19 untuk lebih tinggi, yang Pak Zubairi sebutkan tadi, contohnya adalah Inggris. Mungkin apa yang bisa diambil contohnya dari Inggris untuk bisa diterapkan di Indonesia agar kasus COVID-19 ini bisa semakin menurun? Ya, mereka jelas sekali dalam buka tutup misalnya untuk sekolah tatap muka itu kalau turun ya turun banget mereka buka, kalau misalnya naik ya tutup lagi. Kemudian untuk lockdown-nya juga konsekuen, kalau lockdown beneran pada waktu turun banget kemudian dibuka, nanti naik ya segera tutup lagi. Kemudian ya walaupun di awal-awal dulu perilaku masyarakat untuk agar memenuhi syarat untuk mencegah penularan itu tidak begitu baik, namun secara bertahap jelas makin ke sini makin baik dan konsisten makin bagus. Jadi bayangin dari 50.000 di bulan Januari turun sampai kurang dari 3.000 per hari untuk beberapa hari terakhir ini. Jadi memang banyak hal yang kita bisa pelajari supaya kita bisa, dan kan tujuan kita supaya pulih ekonomi. Jadi untuk pulih ekonomi dan pulih kerja seperti yang tahun-tahun yang lalu memang harus ketat, lebih ketat dari sekarang. Jangan buru-buru, sabar dikit. Baik, harus ada konsistensi ya Pak? Benar-benar sekali harus konsisten. Baik, nah ini kalau kita bicara terkait dengan penyebaran virusnya ini, belakangan muncul varian COVID-19 yang baru. Kalau dari upaya pencegahan Indonesia sendiri, apakah sudah siap terkait dengan penyebaran COVID-19 yang baru itu? Iya Pak, mungkin paling gampang juga melihat dari beberapa negara lain. Inggris yang memulai dengan adanya B117 yang ternyata amat mudah menyebar dan lumayan membuat kondisi memburuk di pasien, namun ternyata bisa ditata laksana dengan baik sekarang. Jadi tolong yang tadinya gawat ternyata bisa menjadi baik. Artinya kalau konsekuen baik untuk protokol kesehatan, baik untuk segera vaksinasi, itu akan banyak menolong. Bagaimana dengan Brazil? Brazil tidak begitu beruntung, ada juga virus P1 dan P2 di sana, namun sebetulnya P1 itu ternyata bisa ditata laksana dengan Sinovac maupun dengan AstraZeneca yang juga ada di sana. Jadi artinya untuk Brazil kita belajar bahwa vaksinasi tok juga kurang begitu berhasil. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Afrika Selatan memang berat. Afrika Selatan dan beberapa negara ada varian baru dan ya mereka sedang berjuang. Dan ternyata beberapa vaksin kurang berhasil. Misalnya kalau di Afrika Selatan dan sekitarnya, vaksin AstraZeneca tidak berhasil. Tapi mereka bersikap cepat, ya sudah mereka batalkan memakai vaksin AstraZeneca yang lebih sekarang. Nanti menunggu kalau ada yang baru yang cocok, mereka pakai vaksin yang lain. Jadi memang kita harus monitor evaluasi dari KRI. Jadi kalau perlu merubah kebijakan. Seperti kalau contoh Afrika Selatan tadi, begitu AstraZeneca gagal, ya mereka batalin AstraZeneca, maaf, nggak jadi. Ya. Itu yang juga harus selalu disikapi dari hari ke hari, kan memang penyakit ini amat dinamis. Jadi kebijakan pun harus selalu berdasarkan data ilmiah di lapangan dari hari ke hari. Baik, harus selalu monitor, evaluasi, dan juga penyesuaian kebijakan yang lebih baik ya Pak? Ya benar. Baik, terima kasih banyak Pak Zubairi sudah bergabung bersama kami dalam Good Morning Jakarta pagi ini. Terima kasih, sama-sama.